Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 10-4 dengan saya sendiri, Fauzi Aditya Susanto. Saya Emraka Abian. Saya Atira Fariza. Saya Ditya. Saya Adrian. Kami di sini akan membuat video mengenai bagaimana masyarakat mengolah sampah plastik yang mereka hasilkan sehari-hari. Tujuan dari video ini adalah ingin melihat seberapa bijak masyarakat menangani sampah yang mereka hasilkan, yang dimana sampah-sampah tersebut tanpa mereka sadari bisa diolah dengan menerapkan prinsip kimia hijau. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari simak video berikut. Sampah plastik menjadi masalah lingkungan berskala global. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai keunggulan seperti kuat, ringan, dan stabil. Di samping itu, penggunaan plastik juga berbahaya bagi lingkungan karena limbah plastik sangat sulit untuk terurai secara alami. Pada umumnya, sampah plastik akan dibakar mengingat sampah plastik sangat sulit terurai secara alami. Saat sampah dibakar, gas karbon dioksida akan memicu timbulnya efek rumah kaca dan juga merusak lapisan ozon, serta dapat memicu sel kanker dan bisa mengakibatkan penyakit kulit yang serius. Sampah plastik juga dapat mencemari saluran air irigasi sungai, danau, pantai, dan tanah. Dalam jumlah tertentu, sampah plastik terbukti menyumbat saluran atau sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia, penggunaan plastik bisa ditemukan hampir di seluruh aktivitas sehari-hari masyarakat. Data statistik persampahan domestik Indonesia. Jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Tanpa disadari, kita mampu berbuat lebih baik untuk hal ini, yaitu dengan menggunakan kembali reus, kantong plastik yang disimpan di rumah, yang secara tidak langsung kita mengurangi limbah plastik yang dapat terbuang percuma setelah digunakan, reduce. Dan bahkan lebih bagus lagi, jika kita dapat mendaur ulang plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna, recycle. Selain menggunakan cara 3R, kita bahkan dapat mengelola sampah plastik dengan menerapkan prinsip kimia hijau. Kita dapat berinovasi menggunakan ilmu kimia dengan mengurangi pencemaran dan memastikan lingkungan hidup kita tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atira Fariza. Sekarang ini saya akan mewawancarai Ibu dengan nama Ibu Serius Mala. umur boleh tahu? 41. Nah, aku bakalan nanya, nggak banyak sih, ada beberapa pertanyaan. Berapa jumlah rata-rata sampah yang ada di bak sampah ini dalam 1 bulan misalnya? Kita kan ini di Desa Lalang masih mengolah sampah 3 dusun. Desa Lalang kan 8 ya dusunnya. Iya. Jadi kita baru percobaannya 3 dusun. Dusun Sawah, Dusun Sekip, sama Dusun Trambulan. Nah, dari 3 dusun ini pelanggan masyarakatnya itu hampir 200 lebih rumah tangga. 200 puluhan gitu, terus berapa puluh gitu ya. Nggak bawa Ibu tadi catatan. Nah, terus sampahnya ini, sampah yang dimaksud sampah apa? Sampah rumah tangga yang bisa diolah atau Dua-duanya sih kalau bisa. kalau sampah yang ndak bisa dijadikan istilah yang ndak laku dijual, seperti sampah masyarakat, sampah rumah tangga seperti plastik, bungkus-bungkus mie, kopi kan, juga bekas makanan kan yang organik dan non organik ya. Nah, itu masuk ke kontainer yang disediakan dari LH. Nah, dipilah. Jadi sampah yang ditarik dari armada penarik nanti dipilah
yang ndak bisa dijadikan, yang ndak ada nilai jualnya masuk ke kontainer. Yang ada nilai jualnya itu botol minuman, botol plastik aqua, terus botol-botol minuman seperti Floridina, kopi apa kan, nanti bisa dilihat itu ya. Nah, terus kaleng susu tuh, kaleng ikan kaleng susu, kaleng yang bekas obat nyamuk tuh. Nah, terus lagi kalau kaleng minuman seperti minuman seperti Fanta, Sprite, nah itu nilai jualnya lebih tinggi dari kaleng susu. Nah, nilai jualnya lebih tinggi. Nah, jadi dipilah yang mana yang bisa kami jadikan uang gitu kan. Nah, jadi dipilah, nanti yang tidak berguna lagi masuk ke kontainer. Kalau udah penuh kontainer itu nanti ada mobil LH yang narik kah, yang ngambilnya dibawa ke pembuangan akhirnya yang ada di TPA Damar itu. Nah, di TPA Damar itu pembuangannya. Jadi kalau yang sudah dipilah tuh kan bisa dilihat itu ya, udah di karung, udah dipisah-pisah. Tuh kalau jumlah, nyatanya ada jumlah ya. Kalau jumlahnya satu kontainer tuh berapa ton nih kemarin Pak Adi teh? Hampir 3 ton satu kontainer sampah itu ya. Nah, itu berarti sekali narik kita kan punya jadwal Selasa, Kamis, Sabtu. Setiap Selasa itu kalau kontainernya udah penuh ditarik, jadi sekitar 1 minggu tuh sekitar 7 lah 7 ton. sampahnya ya. Tapi itu sampah yang tidak berguna. Sampah yang bergunanya tidak hitung, udah masuk lain ya. Tidak masuk lain, tidak itu sampah yang tidak berguna yang sekitar gitu. Kalau sampah yang masih bisa dijadikan uang 1 bulan biasanya kita bisa keluarkan di lapak, kan ada kini yang beli ya. 200 kilo itu botol ya, hampir 200 lebih lah kilo, 219, 200 kadang tergantung juga ya, kadang 217 kilo, 203, pokoknya di atas 200 kilo yang botol khusus ya. Kalau yang kaleng sampai 100 lebih kilo. Kalau yang kaleng itu beda juga. Gitulah, jadi 1 bulan itu ya. Yang asap nong. Nah, itulah itu. Apakah ada imbalan bagi masyarakat yang mengumpulkan sampah di bak sampah ini? Ini kan sistemnya kita narik sampah nih, artinya kita menarik iuran. Kalau ini kan sistemnya setiap rumah tangga kita tarik iuran sampah rumah tangganya 1 bulan tuh kita dari desa hanya menarik tarif Rp6.000. 1 bulan. Kalau di Pemda kan lebih tinggi. Nah, kita kan hanya mengelola sampah desa khusus untuk 3 dusun di Desa Lalang. Jadi hanya Rp6.000 kita narik iuran per bulan. Nah, terus apa kita? Itu dari per bulan itu per orang apa per dusun? Itu per rumah tangga. Oh, per rumah. Jadi kan kita punya kartu iuran. Jadi setiap RT kita bagi dari misalnya dusun Terangbulan berapa RT, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Satu RT ada berapa rumah tangga, nanti kita yang jalan. Nah, kita narik iuran, kita jalan. Nanti kan lah kumpul semua baru bisa dihitung. Oh ya, ini pendapat iuran 1 bulan dalam 1 dusun sekian gitu kan nanti. Ini kan ada yang dijual, ada nggak yang diolah atau yang bisa dibuat barang? Kemarin kan ada diajarin gitu dari orang LH ya, cara pembuangan kompos dari sampah organik, sisa-sisa makanan seperti kan banyak pembuangan situ kan, sisa makanan seperti sayur-sayur bekas-bekas nak makan yang basi-basi itu ya. Terus ditambah obat MP4 kalau tidak salah untuk ini ya, pengurai ya. Kemarin ada sih, cuman tidak terlalu efektif kemarin ya, tidak terlalu efektif untuk pembuatan sampah itu.
Pernah nggak sih bank sampah ini melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah dan sebagainya? Kalau kita di sini sih paling penyuluhannya cuman kita minta ke masyarakat, minta tolong dipisah sampah rumah tangga dan sampah yang non rumah tangga, atau seperti sampah seperti pempes nih ya. Maksudnya pempes tuh dipisah, jangan dicampur dengan sampah rumah tangga seperti kaleng, seperti plastik-plastik yang lain. Nah, kalau pempes cukup box seplastik pempes, jadi waktu milah tidak terlalu sulit. Nah, pemberitahuan itu sih yang di ini kan untuk ini ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai masyarakat yang jarang peduli akan sampah yang diakibatkan oleh perilaku mereka sendiri? Ya tidak setuju lah, karena ada yang kadang-kadang masyarakat tuh istilah bahasa kita maling-maling. Maling-maling apa? Maling-maling dia tuh buang sampah kini di sini. Tapi tanpa sepengetahuan kami yang ngelola. Nah, terus buang sampahnya nanti akhirnya kan sampai 2-3 kali yang kerja, orang kerja. Iya, karena bukan apa, kalau mau daftar aja jadi anggota. Itu sih sebenarnya yang ini ya, yang kurang setuju gitu. Terus juga kemarin kan seperti sampah umum, seperti bekas-bekas penebangan pohon yang dilakukan PLN kemarin pernah dibuang ke sini sampai ibu kejar mobil itu ya. Sampai ibu ngomong, "Pak, ini sampah dari mana?" "Ini bekas pembersihan pohon-pohon di PLN." "Tolong Pak, ini bukan tempat umum, ini kan pengolahan sampah masyarakat. Nanti sulit kami yang ngolah kalau Bapak tumpuk di sini." "Oh ya Bu, minta maaf, nanti kami buang ke jauh aja ke sana ya." Itu sih sebenarnya yang sering jadi kurang setuju gitu, karena masyarakat kurang menyadari bahwa kita yang mengolah sampah ini khusus untuk sampah rumah tangga dan keanggotaannya terdaftar. Jadi kalau nggak terdaftar nggak bisa kan? Iya, kalau nggak terdaftar karena nggak bisa lah, karena kan kita narik iuran. Jadi kemarin ada yang dari desa lain, kami beri penjelasan, "Tolong Pak, ini hanya khusus untuk desa Lalang, Bapak dari mana?" "Desa sebelah," katakannya. "Kalau bisa tolong ini khusus untuk desa Lalang." Ya lah, ngerti lah, untuk maaf lah Bu. Jadi kan tidak sembarang gitu kan, karena kita punya sertifikat pengolahan, kita juga pernah lomba di Bangka Belitung, pengolahan ini bank sampah terbaik kelima se-Babel. Jadi adanya di Baltim, khususnya di Desa Lalang. Kita punya sertifikat itu, makanya pengolahannya benar-benar kita usahakan yang terbaik lah. Kayaknya cukup Bu. Terima kasih atas info-info yang telah Ibu berikan. Oke. Rumusan masalah dalam kegiatan ini, yang pertama, bagaimana masyarakat mengelola sampah plastik yang mereka hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi pencemaran sampah plastik. Solusi dari kegiatan yang kami dapat adalah masyarakat bisa mengolah sampah dengan cara recycle atau mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang yang memiliki nilai fungsi, seperti botol plastik yang dibuat menjadi bunga dan lain sebagainya. Pemerintah sangat penting dalam mengontrol masyarakat dalam melakukan penyuluhan atau pelatihan kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik. Pemerintah juga bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menjual hasil kerajinannya yang nantinya bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara. Kesimpulan, Indonesia sebagai negara kedua persampahan domestik jenis sampah plastik terbesar sangat memerlukan penerapan pengolahan sampah plastik yang benar. Hal ini tentunya akan ditunjukkan pada masyarakat. Kesadaran dan sikap peduli masyarakat diperlukan oleh negara untuk mengurangi sampah plastik, di mana plastik digunakan masyarakat hampir seluruh aktivitas sehari-hari, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah sampah yang banyak tentunya berpengaruh bagi masyarakat itu sendiri, baik dalam lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Upaya pengelolaan sampah plastik dapat dilakukan dengan prinsip
kimia hijau seperti 3R, yaitu reduce, mengurangi pemakaian plastik yang dapat dilakukan dengan menggunakan tas ramah lingkungan seperti paper bag atau tote bag. Yang kedua, reuse, memakai atau menggunakan kembali sampah plastik yang masih bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Yang ketiga ada recycle, yaitu untuk mengolah sampah plastik agar dapat menjadi barang yang bernilai fungsi. Demikianlah persembahan video dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga dari video tersebut bisa membuka pikiran kita mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi kasus pencemaran sampah plastik di Indonesia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.